bit, ada vektornya 512. Jadi makin banyak vektor itu artinya gini. Kalau ada wajah itu akan ditarik antara jarak mata dengan mata dengan hidung, kemudian diperbandingkan. Jadi gambar itu akan banyak vektornya, akan dibuat matriks dari situ, dan itu akan ketahuan. Kalau seseorang dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa. Bahkan saking canggihnya program ini, Bapak, itu kalau di National Geographic kita bisa lihat tengkorak mumi zaman dulu. Apakah itu Osiris, apakah itu Tutankhamun, apakah itu Faraoh, itu sekarang bisa keluar wajahnya seperti apa. Gitu. Karena dengan AI bisa diperlihatkan tulangnya kayak gini, gambarnya kayak gini. Bisa dia memproyeksikannya muka begini. Jadi kalau ada seorang anak kecil, dulunya bentuknya kayak gini, besarnya kayak apa? Bisa ya? Bisa. Dan itu match. Artinya kalau jadi misalnya kayak kita gini, ditempelkan bisa dilihat waktu masa kecilnya. Betul. Apakah foto masa kecil kita tuh bener nggak dengan kita? Pernah operasi? Dan ini mohon maaf, akhirnya saya bilang apa adanya. Begitu dengan program FaceApp itu, ya, ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini. Ya, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Di foto itu jadi pas foto yang digunakan di jasa bukan fotonya Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi. 99,9% itu bukan Jokowi. Itu heboh. Wah, terus kemudian saya banyak juga di teks atau di DM lagi. Kan temuan baru lagi. Iya, ini siapa Mas gitu. Ya. Oke. Saya juga kemudian banyak yang menginfokan, ya, karena temuan netizen itu banyak, beberapa waktu itu sudah ada. Jangan-jangan dia seseorang yang disebut-sebut adalah Hari Mulyono. Pertama kali kan disebut itu. Dulu kan disebut. Enggak. Hari Mulyono memang ada. Ada orangnya. Ada orangnya. Hari Mulyono pun ada pada foto wisuda yang disebut-sebut ada wisuda itu. Karena dia ada di baris kedua sebelah kiri, nomor 2 dari atas. Dia agak gemuk profilnya. Jadi beda dengan itu. Beda yang di pas foto ya? Beda. Bukan Hari Mulyono. Meskipun Hari Mulyono ini memang disinyalir, dia juga ikut membantu ketika ada di perkuliahan di Fakultas Kehutanan. Karena Hari Mulyono ini mahasiswa Fakultas Kehutanan juga, dan dia lulus pada tahun 85 juga. Itu Hari Mulyono. Tapi bukan. Dan dia adalah mantan suaminya Idayati. Jadi Idayati adalah adiknya Jokowi, yang sekarang menjadi istri dari Ketua MK. Anwar Usman. Jadi sebenarnya ini circle-nya udah kelihatan. Tapi memang bukan Hari Mulyono yang dipakai. Jadi pas foto itu bukan Hari Mulyono. Bukan. Ada lagi yang nyebut jangan-jangan itu sepupunya yang lain. Oke, saya cari. Akhirnya muncullah satu nama. Inisialnya yaitu DBU. Singkatan dari Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno? Saya langsung ingat. Kebetulan ini ada hubungannya tadi yang Pak Abraham cerita saya dulu mantan olahraga. Ada dulu seorang pemain Pelita Jaya bulu tangkis di Jakarta yang kemudian saya kaget waktu itu atau agak salut karena dia mendirikan gor cukup besar di Solo, ya. Gornya waktu itu kemudian dia resmikan gor itu oleh waktu Mas Rey masih Menpora. Sesudahnya. Oh, sesudahnya. Ya, jadi dia dan gornya untuk ukuran Solo itu hebat. Mewah ya. Mewah. Karena apa? Dia merencanakan selain gor, ya gor bulu tangkis, ya gitu. Kemudian dia juga merencanakan membuat wisma atlet. Hebat banget. Hambalang. Ya mungkin nggak sebesar Hambalang. Tapi artinya kan, wah ini menarik ini hebat dari sisi olahraga. Akhirnya saya sempat punya catatan tentang dia kan, gitu. Dan ternyata apa itu ya Dumatno-nya? Sebenarnya saya cari. Di profiling langsung. Iya, saya profiling. Muncullah ternyata. Oh ternyata Dumatno ini muncul foto-fotonya. Sebelum muncul foto-fotonya terus saya jadi tahu dia memang sepupunya Jokowi. Siapa nama panjangnya? Dumatno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Ya, dia pernah kuliah di STIS Solo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Memang tidak di UGM, ya, tapi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Saya kira ini teknik kalau perekayasa ya, supaya tidak nampak banget kalau sama-sama orang UGM kan gampang dipegangnya gitu. Jadi ini sama Hari Mulyono karena dia sama-sama UGM. Ya, jadi ini penyesatan gitu ya. Nah, yang menarik dia juga sebagai direktur utama PT Bara Toba Energi. Udah kelihatan lah circle-nya. Perusahaannya Pak Luhut ya? Iyalah, Toba Energi kan. Berarti kan, oh alah ini. Dia merangkap sebagai apa di Toba? Direktur utama. Jadi artinya dari situ saya semakin percaya diri. Adrenalin saya tuh. Saya cari foto-fotonya. Ada banyak sampelnya. Dan saya masukkan program Face Application tadi. Ada kemudian
kita pakai metode FAST juga. FAST itu Feature from Accelerated Segment Test. Kemudian ada AGAS. AGAS itu Adaptive and Generic Accelerated Segment Test. Kemudian banyak lagi. Karena ini perlu banyak kan. Karena ini untuk memastikan kan. Nggak hanya 1-2 parameter. Tapi saya pakai sampai 7 parameter. Pembandingnya harus banyak. Kaget saya. Terus terang Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Saya berani pastikan Foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya kemudian cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Okay. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya. Bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini benar-benar kayak mengingatkan kita pada ceritanya Bang Eros. Oke. Godfather. Ini Godfather. Wah, luar biasa nih. Raja kejahatan ya. Raja kejahatan. Oke. Jadi dia memang benar-benar orang yang kingmakernya. Ya ini kan wajahnya ini kan. Iya. Jadi inilah Godfather-nya. Oke, jadi Mas Roy bisa menyimpulkan bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi.